Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oh ya, by the way teman-teman, Merry Christmas teman-teman ya, Merry Christmas buat teman-teman yang merayakan teman-teman ya. Semoga hidup dalam kedamaian, semoga selalu berbahagia dan sukses selalu buat teman-teman semua ya, yang merayakan ataupun yang tidak merayakan ya, Merry Christmas untuk kita semua. Oke teman-teman, kita akan live Instagram gratis ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Seperti biasa guys. Seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu ya guys. Mungkin minggu depan udah nggak perlu disclaimer lagi kali ya. Bahwa semua yang gue sampaikan di video ini ya teman-teman adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada kesalahannya guys ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang masih resmi ya, walaupun sudah dipecat oleh IKPI, tetapi kayaknya masih resmi. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban pembajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing kita punya kasus pajak yang berbeda-beda guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda ya. Nah, Awan akan tersedia secara gratis teman-teman ya, seperti biasa di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Nah, kita promo dulu teman-teman ya. Ini sudah menjelang akhir Desember. Wah, minggu depan sudah 1 Januari coy. 2024. Oke teman-teman, bagi Anda yang masih merasa takut dengan petugas pajak atau takut intimidasi, dicari-cari kesalahannya, phishing, takut diancam dan lain-lain, takut digemukkan kata Gibran ya. Takut digemukkan sebagai binatang. Kalau masih ada ketakutan itu teman-teman ya, Anda mungkin cocok ke pelatihan PSTP gua. Program Siapa Takut Pajak.com akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak guys ya, siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak. Nah, segera daftar di www.siapatakutpajak.com. Di sana guys ya, ada promo khusus bulan ini buat teman-teman semua. Nah, ini minggu terakhir untuk bergabung ya. Minggu depan kita sudah mulai. Nah, teman-teman Anda bisa bergabung dalam komunitas eksklusif PSTP nanti ya. Ada grup Telegramnya dan kita bisa diskusi tentang masalah pajak Anda ya tanpa batas waktu. Dan kita akan bertemu secara langsung via online setiap hari Jumat malam jam 8 malam guys ya, khusus bagi member PSTP saja. Bonus nih, ada PSTP Batch 7 ini, teman-teman akan diskusi langsung dengan saya one on one private dengan harga super diskon. Oke guys, masa promo di bulan ini ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya untuk bergabung ya guys. Sampai jumpa ya. www.siapatakutpajak.com ya. Kita akan ketemu setiap hari Jumat malam. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan, sebelum ada pertanyaan, gua akan sampaikan beberapa informasi dulu nih. Yang pertama adalah mengenai Gibran ya, Gibran. Gibran tuh kemarin hari Jumat bikin ini kan ya, debat cawapres. Gue lagi training, gue lagi ngajar PSTP, jadi gue nggak begitu perhatikan. Nah, belakangan baru kita dengerin isu-isu tentang isi cawapresnya kan, isi materinya. Nah, Gibran sebut berburu di kebun binatang. Nah, ini ada berita dari news.detik.com ya. Gibran menyebutkan berburu di kebun binatang. Staf Sus Kementerian Keuangan bilang ini lazim diperpajakan ya. Gue nggak tahu apakah mereka masih waras atau udah nggak waras ngomong begitu ya. Tidak ada malu ngomong seperti itu ya. Mari kita baca teman-teman ya. Ini beritanya Gibran sebut berburu di kebun binatang. Staf Sus Menteri Keuangan bilang lazim diperpajakan. Ini Detik News teman-teman ya, bukan orang sembarangan ya, bukan berita-berita kaleng-kaleng ya, berita Detik News. Beritanya ngomong gini, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka menyebutkan berburu di kebun binatang saat berdebat dengan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, membahas pajak. Staf Sus Menteri Keuangan ya, Justinus Prastowo, Bapak Justinus yang Anda sudah sering kali dengar ya, tetapi gue belum pernah ketemu, menilai istilah berburu di kebun binatang hal yang lazim di dunia perpajakan. Ini gue nggak ngerti mereka ini masih waras apa sudah nggak waras ya, sebegitunya lu membela Gibran gitu ya. Itu gue sudah salah ngomong ya. Kita dengerin ya, kita baca langsung ya biar kita nggak salah-salah mengutip ya. Bapak Justinus ngomong begini.
kita mesti fair dan objektif juga, oke? Apanya yang fair, apa yang objektif kita tidak ngerti ya. Istilah berburu di kebun binatang ini sudah sangat lazim digunakan di dunia perpajakan, kata Justinus di akun media sosial X, seperti dilihat pada Minggu tanggal 24 Desember. Prastowo mengizinkan tweetnya dikutip. Luar biasa ya. Pak Justinus mengatakan bahwa berburu di kebun binatang ini sudah sangat lazim digunakan di dunia perpajakan. Pertanyaan gua, ada di undang-undang apa tuh yang ngomong mengenai berburu di kebun binatang? Atau ada di PMK nomor berapa? Pasal berapa yang ngomong begitu? Atau ada di SE? Atau ada di pengumuman? Atau ada di Perdirjen? Di undang-undang manakah yang ada tertulis kalimat berburu di kebun binatang? Kenapa Pak Justinus, Kementerian Keuangan, bisa mengatakan ini hal yang lazim di dunia perpajakan? Di mananya lazimnya, Pak? Di undang-undang mana? Ya ada ngomong gitu. Berburu di kebun binatang. Aduh, mereka ini... Aduh, susah ngomong gue ya sama mereka ini ya. Oke. Istilah berburu di kebun binatang dalam dunia perpajakan membuat Prastowo mengingat teks amnesti atau pengampunan pajak ya, tahun 2016 dahulu ya. Menurut dia, istilah itu mirip dengan mancing di akuarium. Oke, terus? So what gitu loh. Terus? Waktu sosialisasi TA 2016, kami sering menggunakan ilustrasi ini untuk mengatakan sistem saat itu kurang fair sekarena mengejar yang itu-itu saja. Saya dulu bahkan pernah bilang memancing di akuarium. Lah, dia sendiri yang bilang ini tidak fair. Kenapa dia bilang sekarang ini fair? Si Gibran ngomong begitu. Gimana sih orang ini? Nggak jelas. Kok dia sendiri bilang nggak fair, kenapa sekarang jadi fair? Teks amnesti, kata Prastowo, adalah upaya perluasan basis pajak atau ekstensifikasi. Istilah Mas Gibran memperluas kebun binatang atau lebih tepatnya mengejar yang masih ada di hutan, di luar sistem. Kaya tapi tidak mau bayar pajak, ucapnya. Oke, itu maksud dia ya. Jadi, gue sih udah nangkap sebenarnya yang maksudnya Gibran itu bukan ngomongin kita ini binatang, enggak. Gue sih nangkapnya gitu ya. Bukannya Gibran ngomong kita binatang, bukan. Gibran tuh ngomong gini, selama ini banyak orang berpersepsi berburu di kebun binatang gitu. Padahal jangan gitu dong, mari kita berburu di hutan gitu maksudnya gitu loh. Jadi gue rasa sih tidak negatif sebenarnya ya, tetapi banyak orang memplesetkan ini menjadi seolah-olah Gibran ngomong kita binatang gitu lah. Dan lagi pula si Pak Justinus justru membenarkan gitu, justru mengatakan ini lazim gitu, padahal nggak lazim ini ya. Ini tidak ada di undang-undang manapun mengatakan kita ini binatang atau berburu di binatang ya. Oke, lanjut. Teman-teman yang ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Oke. Ada dari Bapak Dimas Seta. Tarif 0,5%, apakah bakal diperpanjang atau tidak ya? Sejauh ini Pak, belum ada kabar akan diperpanjang atau tidak. Karena kan kita masih nunggu presidennya siapa, kita masih nunggu menteri keuangannya siapa. Tergantung dua orang ini kan. Dua orang ini kalau bersepakat ya diperpanjang. Kalau dua orang ini tidak bersepakat ya cancel. Atau lanjut terus seperti biasa gitu ya. Nah, sedangkan kita punya 3 capres kan. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Tiga-tiganya masih belum jelas mengenai kebijakan pajak itu bakal seperti apa. Ya tentu saja tiga-tiganya pengen menaikkan penerimaan pajak ya, tetapi bagaimana caranya masih belum jelas. Dan mengenai tarif 0,5%, apakah akan diperpanjang atau tidak diperpanjang masih belum jelas. Tetapi gua sendiri adalah orang yang sangat meyakini ini akan diperpanjang. Kalaupun tidak diperpanjang, minimal dibikin aturan baru yang sama sederhananya, yang sama mudahnya, yang tidak ribet, yang tidak sampai bikin orang pusing kepala gitu loh. Nah, itu sih pendapat gue ya. Jadi, kita tunggu aja teman-teman ya. Kita tunggu aja, nanti kan bulan Februari akan ada presiden baru, kemudian dia bentuk Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan inilah yang akan menjadi kunci. Dia mau perpanjang atau nggak perpanjang, atau dia mau bikin aturan yang seperti apa. Tapi gue sih yakin lah, ini either diperpanjang, atau dibikin aturan baru yang sama mudahnya. Gue yakin seperti itu ya. Oke, kita tunggu Pak Dimas, santai aja. Semangat bantu Pak Dimas. Pilihlah presiden yang betul, teman-teman ya. Jangan yang aneh-aneh. Ibu Noviandi 9991. Jika perorangan sudah melewati 7 tahun, tidak bisa pakai tarif 0,5%, akan kembali ke tarif normal. Bagaimana contoh perhitungannya? Gampang. Seorang pedagang baju di Tanah Abang, contohnya nih ya, pedagang baju di Tanah Abang. Dia jual barang anggaplah senilai 100 juta satu bulan.
100 juta omsetnya ya. Selama 7 tahun, dia itu bayarnya 100 juta omset dikalikan 0,5%, yaitu 500 ribu ya. Selesai. 500 ribu kan ya? 100 juta, 1 juta, iya, 500 ribu, ya kan? Kalau dia punya omset 100 juta, maka dia bayar 500 ribu, selesai urusannya, PPh-nya sudah final, sudah nggak peduli yang lain-lain. Selesai urusannya, ya kan? Selama ini seperti itu ya PPh final ya. Ketika dia berakhir 7 tahun, ketika selesainya Desember 2024 ya, ketika 1 Januari 2025, cara hitungnya adalah omsetnya 100 juta dikalikan dengan tarif norma. Tarif norma itu kalau dagang pakaian 30% ya. Berarti dia dianggap punya keuntungan 30%. Oke, 100 juta kalikan 30%, yaitu 30 juta adalah profitnya, keuntungannya. Oke, 30 juta inilah yang akan dikalikan dengan tarif pajak. Pajaknya itu adalah pajak orang pribadi progresif. Yang 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Sesuai dengan level-levelnya. Oke, jadi kalau 30 juta, dia kurangin dulu dengan PTKP ya. Kurangin PTKP dulu. Nah, PTKP-nya berapa, baru dikalikan dengan tarif. Gitu, Bu, cara ngitungnya ya. Dan ini perhitungannya setahun ya. Perhitungannya adalah setahun. Jadi tahun pertama dia mungkin nggak akan bayar dulu. Tahun kedua baru mulai bayar gitu. Nanti kita tunggulah PMK terbaru ya, bagaimana caranya ya. Tapi kalau nggak bayar setahun bingung juga ya. Nah gitu Bu ya. Jadi dulunya adalah PPh final 0,5% kali omset beres. Yang sekarang adalah dia mesti hitung dulu berapa profitnya, berapa keuntungannya. Cara menghitung keuntungan ada dua cara. Cara pembukuan atau cara pencatatan. Kalau cara pencatatan adalah dikalikan dengan tarif norma. Oke, kalau cara pembukuan, ya dia tinggal bikin pembukuan ya. Nanti laba bersih di pembukuan, di laba ruginya kelihatannya berapa. Gitu. Oke, Bu Novianti. Nomor 1 itu ya. Nomor 2, perorangan yang sudah melewati 7 tahun, sebaiknya terpotong, Bu. Terpotong apa? Sebaiknya apa? Terpotong. Saya cari nggak ketemu di bawah ya. Mungkin ada di bawah ya. Oke, terpotong, Bu ya. Nah, menurut saya, Bu, perorangan yang sudah 7 tahun, bikinlah PTP atau PT perorangan. Oke, tapi PT perorangan memiliki konsekuensi, dia mesti bikin pembukuan. Oke, kalau dia nggak mau pembukuan, ya udah tetap dia orang pribadi. Terpaksa seperti itu ya. Sementara seperti itu dulu, Bu, kita konsepnya ya. Kita tunggu menteri yang baru. Gue yakin banget menteri baru akan memperpanjang atau dia bikin aturan baru yang sama simpelnya, sama mudahnya. Gitu. Contohnya, tarifnya tetap final tapi dinaikin. Nggak usah 0,5 deh, tapi 1% aja deh. Kan boleh ya. Daripada bikin ribet. Orang kan kalau bikin PTP mesti bayar akuntan, mesti bayar konsultan pajak. Ribet lagi. Belum tentu benar lagi laporannya. Jadi alangkah baiknya aturannya diteruskan, diperpanjang, tetapi tarifnya dinaikin. Orang akan lebih setuju dengan cara seperti itu. Oke? Semoga terbantu, Bu Noviandi. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok. Malam Bu Lisa. Bagaimana Bu? Bapak Budi IRT2PB. Pak, jika SP2DK, misal ditanyakan A dan B. Tapi A dan B setelah kita jelaskan diterima AR, akhirnya malah bahas C dan D. Itu diperbolehkan tidak ya Pak? Thanks. Kalau saya, tidak. Kalau saya gini Pak. Mohon maaf Bapak AR. Di surat SP2DK hanya ditanyakan A dan B. Saya hanya mau jawab tentang A dan B. Kalau Bapak mau tanya tentang C dan D, silakan bikin surat SP2DK yang baru, Pak. Ini negara bukan negara suka-suka lu. Lu bikin surat A dan B. Ya sudah, kita hanya ngomongin A dan B saja, gitu, Pak. Jangan ngomongin C dan D. Kalau Bapak punya pemikiran A, B, C, D, dari awal di surat itu ditulis, Pak, ada 4. Supaya gue bisa mempersiapkan diri. Jangan gue sudah datang, A, B sudah beres, muncul D, C, dan D. Nanti gue beresin, muncul E dan F. Nanti muncul lagi. Gue nggak usah kerja dong kalau gitu, Pak. Ngomong gitu aja, Pak. Omelin si AR, Pak. Ya, ingat direkam, Pak ya. Ingat direkam supaya Bapak punya bukti. Oke? Jadi jangan mau jadi kayak orang dipancing gitu ya, kayak pancing dapat satu ikan, terus pancing lagi dapat lagi ikan yang lain, pancing lagi dapat lagi yang lain. Jangan begitu Pak. Oke, kita mesti jadi wajib pajak yang pintar-pintar dikit lah ya, jangan bodoh-bodoh amat gitu Pak ya. Oke Pak ya. Jadi kalau saya dengan tegas saya akan mengatakan mari kita bahas hanya yang ada di dalam surat SP2DK Bapak saja, jangan keluar dari kerangka SP2DK. Dah, gitu aja Pak. Selamat terbantu Pak Budi. Ibu Ana 1270 2022. Kok mau tanya,
Ada transaksi uang tanda jadi blok nomor rumah di bulan Desember. Dan di bulan Januari 2024 nanti baru mulai proses bayar DP dan KPR. Yang ingin ditanyakan, apakah di SPT masuk di apa nih Bu? Di bagian harta Bu ya? Mungkin Ibu masuk Bu di bagian harta ya. Oke. Masuk di bagian harta atau enggak gitu kali ya? Pertanyaannya ya tadi ya. Ibu Ana. Uang tanda jadi itu belum ada PPJB kan ya Bu ya? Kalau belum ada PPJB, saya rasa belum bisa dihitung deh Bu. Jadi uang tanda jadi itu kan paling cuma 5 juta gitu kan. Nggak usah lah Bu. Kecuali Ibu sudah betul-betul sudah ada perikatan. Kalau sudah ada perikatan, maka Ibu sudah boleh mengaku itu di bagian harta dan mulai masukin hutangnya di situ. Tetapi kalau belum ada perikatan, maksudnya belum ada KPR-nya kan? KPR dan DP kan belum terjadi ya, di bulan Januari baru ada kan? Maka saya rasa nggak usah lah, nggak usah dihitung sebagai harta dan tidak perlu dihitung sebagai hutang. Ya, nanti ketika sudah ada perikatan, nah barulah masuk sebagai harta dan hutang. Mungkin di SPT 2024, Bu. Oke? Semoga terbantu, Bu Ana. Ibu Ana, ya, di bulan Desember atau Januari ya? Saya rasa di bulan Januari sih, tahun 2024. Karena waktu Desember tuh hanya uang tanda jadi yang biasanya cuma 5 juta, cuma 1 juta gitu-gitu sih. Nggak besar kan nilainya, Bu ya? Kecuali besar, kalau nilai sudah 50 juta ke atas ya saya rasa mungkin boleh lah dimasukin sebagai, mungkin piutang dulu boleh. Kalau masuk harta sih belum ya, karena belum ada perikatan. Kan masih bisa batal. Oke, semoga terbantu Bu Ana. Ibu Lisa Mona 1183. Masih deg-degan ini kok, mau hidup tenang aja sebagai staf karyawan swasta khusus bagian akunting teks. Sudah nasib Bu ya, sudah nasib kita di bagian akunting teks itu untuk deg-degan. Ya memang seperti itu, mau gimana lagi? Gitu ya. Terimalah nasib kita seperti itu apa adanya. Dengan gitu kita akan tenang ya. Semoga terbantu Bu Lisa Mona. Ibu Ambi Ancing, kok mau tanya, untuk pembuatan faktur pajak ke Batam itu bagaimana ya? Faktur pajak Batam itu kalau nggak salah kode 080 atau kode 070 gitu deh. Intinya nanti dibebaskan aja PPN-nya. Jadi tetap buka faktur pajak, cuman PPN-nya dibebaskan. Setahu saya seperti itu Pak ya. Coba cek ke pihak Batamnya, bagaimana prosedur di merekanya. Itu sih Pak. Yang pasti nggak ada PPN-nya. Oke, semoga terbantu Pak Ambi Ancing. Bapak One of Sophia, tarif perhitungan PPh 21 tahun 2024 itu bakal gimana ya? Jadi perhitungan TER atau perhitungan rata-rata itu sampai sekarang belum ada PMK-nya. Kita tunggu saja ya Bu ya. Memang begitulah negara ini. Suka banget last minute. Bahkan awal tahun dia baru terbit tuh PMK-nya. Begitu terbit, dia mau langsung laksanakan di bulan Januari. Memanglah. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Kita tunggu aja Bu ya, kita tunggu aja. Intinya sih targetnya dia pengen mempermudah kita. Dia pengen mempermudah supaya nanti semua sudah web-based kan. Kalau bisa pakai web-based system dari internet supaya tidak perlu lagi pakai aplikasi-aplikasian. Semua sudah web-based. Kemudian cara hitungnya dipermudah. Kemudian nanti akan diakumulasi di bulan Desember. Yang saya tangkap seperti itu ya. Cara-cara perhitungannya nanti deh kita tunggu aja. Tunggu PMK-nya ya. Sampai sekarang masih belum jelas kan gimana cara-caranya kan. Oke. Semoga teman-teman Bu One of Sophia. Bapak Dani Hendra 391. Malam kok, malam Pak Dani. Mohon pencerahan. Kalau sudah SPHP, pemeriksaan, apakah selain melengkapi kekurangan data, masih bisa berkurang nilai dendanya? Jawabannya masih bisa Pak ya. Yang namanya SPHP itu masih tahap negosiasi. Oke? Jadi gini, ketika ada SPHP, itu kan sebuah dokumen. SPHP itu harus ditindaklanjuti maksimal 2 bulan, yaitu pembahasan akhir. Oke? SPHP terbit, ada waktu 2 bulan untuk pembahasan akhir. Apa itu pembahasan akhir? Pembahasan akhir adalah pembahasan dengan wajib pajak untuk disepakati. Ini mau gimana nih barang ini? Gitu ya. Apakah mau disepakati kita deal di angka tertentu? Ataukah mau disepakati untuk tidak bersepakat? Artinya agree to disagree ya. Artinya DJP tetap berpegang teguh pada pendiriannya, WP pun berpegang teguh pada pendiriannya. Ataukah mungkin si DJP pengennya mengurangi sebagian sedikit dari yang dia sudah bikin di SPHP, ataukah wajib pajak yang pengen mengurangi dia punya argumen gitu. Jadi masih ada dua bulan Pak, masih ada waktu untuk menyepakati ini mau bagaimana. Apakah DJP mau ngalah dikit, atau si WP mau ngalah dikit, atau dua-dua yang nggak mau ngalah, atau mau deal, atau mau gimana.
Gitu Pak ya. Jadi semuanya masih bisa berubah ketika nanti SKP. Oke, nggak usah khawatir Pak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kitanya bagaimana? Kita sebagai wajib pajaknya bagaimana? Apakah kita merasa kita tidak bersalah atau kita merasa kita bersalah? Nah, kalau kita merasa kita tidak bersalah, kita lawan. Tapi kalau kita merasa kita bersalah, kita bernegosiasi. Oke, artinya gini. Oke deh, gue mau bayar sekian-sekian, tapi gue mohon angkanya sekian termasuk denda. Gitu ya. Kita tidak mau ya menempuh pengurangan denda ya, jangan mau karena tidak akan dikurangkan dendanya ya. Jadi kita bernegosiasi angka totalnya sekian, kita bayar termasuk denda dan sanksi bunga. Gitu. Saya rasa sih itu lebih tepat kalau mau bernegosiasi. Karena sebenarnya DJP juga tidak senang kalau ini kasus bakal naik ke pengadilan. DJP nggak senang karena mereka jadi pusing kan, jadi repot loh. Yang awalnya bisa beres sekarang, tetapi mesti keluar biaya lagi untuk ke pengadilan. Mereka juga malas sebenarnya. Jadi sebenarnya alangkah baiknya kalau bisa deal ketika di pemeriksaan selesai. Gitu Pak. Nah, coba diskusikan dengan si pemeriksa pajak. Ini masih bisa kita negosiasikan nggak? Kalau bisa kita negosiasikan daripada kita maju ke pengadilan, gitu. Tetapi kalau Bapak ketemu oknum yang orang yang gila-gilaan, pajaknya bermiliar-miliar, kemudian dia nggak mau ngalah, udah langsung Bapak ini aja tembak ke pengadilan aja udah Pak. Oke, gitu Pak ya. Semoga bantu Pak Danny Hendra. Ibu Gomez 5283. Kok PPS nilai rate USD-nya 14.000. Nanti SPT 2023 nilai rate USD pakai yang mana? Rate baru 2023 atau rate PPS sajakah? Nah, jadi gini Bu. Kalau barang itu belum Ibu jual sama sekali sejak 2020, masih utuh seperti itu, kalau saya sih kalau nilainya itu kecil, tidak terlalu besar, selisihnya mungkin, maksudnya selisih rate-nya itu cuma di bawah 100 juta gitu ya, lebih baik kita bikin yang terbaru rate-nya. Kita akui capital gain-nya dan kita bayar pajaknya. Oke? Tetapi kalau nilai terlalu besar, mungkin Ibu khawatir pajak terlalu besar, ya udah diakui dengan harga perolehan, yaitu harga PPS. Gitu. Jadi gunakanlah kursnya PPS, kemudian nilai tahun perolehannya tetap digunakan tahun PPS-nya, tahun 2022 maksudnya. Begitu sih Bu, paling begitu. Kalau saya sih lebih cenderung pakai harga terbaru ya. Supaya apa? Supaya kita langsung akui capital gain-nya setiap tahun. Kan kita masih bisa dapatin PTKP kan? Kita dapatin PTKP-nya masih lumayan. Daripada kita tahan terus pakai harga perolehan, tiba-tiba 10 tahun kita jual, harga sudah 2 kali lipat. Nanti ada capital gain terlalu tinggi. Lebih aman capital gain kita akui tiap tahun, kita dapat PTKP-nya. Dan kita masih dapat tarif yang terendah, yang 5%. Begitu sih Bu. Tapi Ibu boleh memilih ya. Ibu boleh memilih menggunakan tarif yang awal, pakai rate yang awal, berarti kan tahun perolehannya juga awal. Kalau mau di-upgrade dia punya rate, maka diganti juga tahunnya di tahun 2023. Kalau saya sih lebih cenderung di-upgrade supaya capital gain-nya bisa kita akuin tiap tahun. Oke. Semangat tuan tuh Bu Gomez. Ibu Nita Yunita 007. Kok aturan PP21 yang baru, apakah sudah berlaku? Memang ada, belum ada aturannya Pak, Bu. Feeling saya belum ada deh, aturan PP21 yang baru deh, belum ada Bu, belum ada. PMK-nya ya, udah pada liburan, bos-bos di sana mah udah pada liburan, tukin udah pada turun semua. Tapi nggak tahu ya benar apa enggak ya. Semoga teman-teman Bu Nita, kita tunggu ya, awal Januari baru mereka akan umumkan lah ya. Jangan-jangan 30 Januari dia mau bikin PMK-nya. 30 Februari, 30 Desember. Bapak Budi IRT2PB. Pak, jasa freight forwarder dilaksanakan di luar negeri. Minta ditagihkan oleh forwarder di Indonesia tanpa di gross up atau down. Lalu saat dibayarkan ke agen di luar negeri tersebut, apakah objek PPh 26 atau tidak? Jawaban saya sih objek PPh 26 ya. Objek itu Pak, kita potong 20%. Nanti kita kasih budi potongnya bagi dia. Atau dia mau pakai tax treaty, boleh. Kalau dia mau pakai tax treaty, silakan. Nanti dia tinggal ngisi formulir-formulir itu, yang DGT form itu, sehingga dia tidak kena potong atau dia kena PPh sesuai dengan tax treaty-nya. Gitu sih Pak. Tetapi jelas itu objek ya, kalau itu adalah jasa ya. Semangat tuan tuh Pak Budi. Bapak Indra Watar, Indra Avatar ya.
Dulu pernah 1% sebelum 0,5%. Betul, Pak, betul. Dulu 1% turun jadi 0,5%. Mending naikin lagi jadi 1% daripada dia ubah seluruh sistemnya menjadi PPh norma, pakai norma. Itu pertama bikin orang pusing, yang kedua nilai pajak bakal naik 10 kali lipat, yang ketiga orang toh anyway akan berusaha meminimalisir dan memanipulasi pajaknya. Dengan cara apa? Bikin PTP lah, bikin NPWP orang lain lah dan sebagainya. Mana ada orang yang mau bayar pajak tiba-tiba naik 10 kali lipat? Nggak mungkin. Gitu. Jadi yang paling tepat seperti kata Bapak Indra ini, kembalikan lagi dengan diperpanjang tetapi tarifnya dinaikin. Ini paling tepat dah menurut gue ya. Tetapi kita tunggu menteri yang baru dan presiden yang baru. Dia maunya gimana? Semoga tuh Pak Indra Water. Kalau Gibran yang jadi wapres sih dia sudah janji ya, kita tidak akan berburu di kebun binatang. Kalau nggak salah ya. Lanjut. Tadi apa? Siapa? Terpotong. Ibu Zanati Kidos. Malam Pak Wan, Malam Bu Zanati. Jika CV sudah 4 tahun, biasanya kan 0,5%. Setelah tahun kelima, bagaimana kalau ditutup CV-nya? Dan bolehkah kami mendirikan CV nama baru? Jawaban saya boleh dan banyak orang melakukan itu, Bu. Termasuk saya juga akan melakukan itu. Gitu. Jadi boleh saja ya. CV lama nggak usah ditutup, Bu. CV lama nggak usah tutup. Bikinlah CV baru dengan nama yang baru, dengan rekening yang baru. Kasih tahu semua customer pakai CV yang baru sehingga Ibu bisa menggunakan 4 tahun lagi PPh 0,5%. CV yang lama biarkan seperti itu, tetap dilaporkan nihil tiap tahun saja. Karena kalau Ibu tutup CV akan terjadi pemeriksaan pajak. Nanti repot, Bu. Gitu ya. Semua teman tuh Bu Janati. Lanjut. Bapak Budi IRT2PB. Pak, ada CV sudah PKP. Namun, karena kadang ada konsumen yang tidak mau dipungut PPN-nya. Akhirnya, dibayarnya sistemnya tunai dan lalu ditambahkan sebagai setoran pemilik. Kira-kira solusinya agar tidak bermasalah di OP ataupun CV. Oke, solusinya adalah segera hentikan praktek seperti ini, Pak ya. Hentikan praktek seperti ini. Oke. Kalau kita PKP, tidak ada ceritanya yang namanya customer tidak mau dipungut PPN. Oke, nggak ada cerita. Apakah dia mau atau tidak mau dipungut PPN-nya, tetap di harga barangnya itu sudah ada PPN-nya. Oke, jadi kalau dia tidak mau PPN, ya nggak apa-apa. Kita tetap jual barang dengan harga ada PPN-nya. Cuman kita tidak kasih faktur pajak ke dia. Gitu aja, Pak. Kenapa begitu prinsipnya? Karena ketika kita beli, kan ada PPN masukan. Ya kan? Ketika kita beli ada PPN masukan, maka ketika kita jual harus ada PPN keluaran. Kalau kita jual nggak ada PPN keluaran, itu namanya curang. Kita makan PPN masukan, tapi ketika kita jual tidak ada PPN keluaran, itu kita curang. Nggak boleh gitu ya. Jadi nggak peduli tuh customer mau atau tidak mau PPN, dia butuh atau tidak butuh PPN, tetap di harga barang itu adalah harga barang yang sudah ada PPN keluarannya. Gitu Pak ya. Jadi segera hentikan praktek seperti ini dan kasih tahu dia harga barangnya tetap harga yang ada PPN-nya. Kalau dia nggak mau PPN, ya udah kita tidak perlu kasih faktur pajak. Tetapi di harga barang itu sudah ada PPN-nya. Gitu Pak ya. Jangan pernah sekali-sekali jual barang tapi kurangin PPN 11%. Itu bodoh, nggak bisa. Salah kita ya. Nanti kita malah kena pemeriksaan, kena denda 100%. Gitu Pak ya. Nah, semua teman-teman tuh Pak Budi. Ibu Yuyun Juanda. Malam Bu Yuyun mau tanya. Rumah nama A memberi kuasa untuk menjual. Menerima uang hasil penjualan dan balik nama di notaris atas nama saya. Hah? Maksudnya ibu sebagai kuasa menjual. Oke, terus? Apakah pajak penjualan nanti bakal MPP si A atau MPP saya atas pajak penjualan rumah? Pajak penjualan rumah. Saran saya sih Bu ya, gunakanlah nama pemilik yang sesungguhnya Bu. Kuasa menjual itu bukan berarti menjual ya, bukan berarti namanya nama kita ya, tapi kita hanya kuasa untuk membantu menjualkan seharusnya sih. Menerima uang hasil penjualan dan balik nama di notaris atas nama saya. Sebaiknya jangan dibalik nama ke kita dulu Bu. Jadi si A itu mau jual kepada si B, jangan pakai nama kita, jangan nama kita nih sebagai orang tengah.
langsung aja si A pindah ke nama si B, kemudian rekeningnya sih boleh aja rekening ke kita dulu, kemudian kita balikin ke si A juga boleh. Tetapi sertifikatnya jangan nama kita. Kalau bisa ya, langsung dari A ke B, langsung kepada si pembeli akhir. Kalau saran saya sih gitu ya. Karena kalau balik nama ke kita, kan berarti kan terjadi jual beli nih. Terjadi jual beli, berarti kan kita mesti bayar dulu nih PPh finalnya. Nanti ketika kita jual, kita mesti bayar PPh TB. Ketika kita jual, kita mesti bayar PPh lagi. Repot, Pak. Repot, Bu. Rasanya gitu ya, Bu ya. Jadi sebaiknya jangan. Kuasa menjual boleh, maksudnya kuasa membantuin menjual kan. Tetapi jangan ada balik nama ke kita dulu. Balik namanya jangan. Oke? Nah, semangat itu Pak Yuyun. Bu Yuyun. Lanjut. Bapak M. Andi Saputro. Mau tanya, saya freelancer programmer IT. Rencana mau buat PTP. Saat freelancer penghasilan saya kena potong PPh 23. Kalau misal PT perorangan, nanti kena pajak apa saja Oke, Bapak hanya kena satu pajak, yaitu PPh final 4 ayat 2, pasal 4 ayat 2, yang 0,5% UMKM. Oke, jadi ketika Bapak bikin PTP pertama kali, Bapak mesti mengajukan surat keterangan PP 55. Oke, ketika surat keterangan PP 55 sudah didapatkan, Bapak kirimkan itu kepada customer Bapak. Bapak nanti akan dipotong, yang tadinya PPh 23 berubah menjadi pemotongan PPh final 4 ayat 2 yang 0,5%. Nah, Bapak punya pajak akan jauh lebih rendah daripada yang sekarang ini. Dan tidak perlu pakai norma. Begitu Pak ya, lebih enak begitu. Saya juga pakai cara seperti itu. Oke, semangat untuk Pak Andi Saputro. Ibu Nita Junita 007. Kalau dividen yang diberikan kepada badan, apakah pasti kena PPh 23? Dividen tidak ada PPh lagi, Bu. Kalau badan ya, setahu saya begitu, Bu ya. Jadi kalau sebuah perusahaan memberikan dividen kepada perusahaan, artinya kan pemegang sahamnya adalah badan usaha ya. Nah, kalau pemegang saham adalah badan menerima dividen, maka itu sudah tidak ada PPh sama sekali. PPh final ataupun PPh 23 itu tidak ada. Gitu ya. Setahu saya seperti itu, Bu ya. Bukan PPh 23 kan, harus PPh final harusnya, PPh finalnya. PPh final dividen. Tetapi kalau yang terima adalah badan, itu sudah bebas PPh dan tidak perlu ada kewajiban investasi lagi. Kalau orang pribadi kan ada kewajiban investasi 3 tahun kalau mau bebas PPh dividen. Kan gitu. Oke. Saya mengatakan itu Bu Nita. Bapak Budi IRT 2PB. Pak, misal kita B membantu A menagih kepada C. B terbit tagihan ke C dengan harga tidak di-up. Menurut kami ini reimbursement, tidak pungut PPN. Namun bagi AR ini harus dipungut PPN. Gimana ya Pak asumsi yang benar? Oke, yang pertama adalah si B ini PKP atau bukan. Nah, kalau B ini PKP, segera hentikan praktek-praktek seperti ini. Karena semua uang masuk pasti diincar PPN-nya. Oke? Jadi kalau di PKP ya, hentikan cara-cara seperti ini. Pakai nama orang lain aja deh untuk nitip-nitip uang begitu. Sekarang kalau dia tetap mau dipaksakan seperti ini kan, ini kan reimbursement menurut si B. Jadi si B ngebantuin si A untuk menagih ke C. Nanti kan si C itu akan kirim uang kepada B, B kirim uang kepada si A untuk reimbursement kan, bantuin doang menagih. Sekarang AR akan bertanya, B ini kepentingannya apa? Kenapa B ini mau bantuin si A repot-repot nagih ke C? Apakah saudara? Apakah teman? Apakah pacar? Atau apa? Apa kepentingan si B? Nanti akan ribut dengan si AR, Pak. Gitu, Pak ya. Jadi, kalau Bapak mau perjuangkan sih, perjuangan aja kepada AR. Gini aja, dibikin perjanjian reimbursement. Nah, jadi si B dengan si A bikin perjanjian reimbursement di mana kita hanya ngebantuin si A loh untuk menagihkan kepada si C. Kemudian kita pun tidak buka invoice ya. Si B jangan buka invoice ya. Kalau B buka invoice maka otomatis ada PPN dong. Si B pun jangan membuka invoice. Si B hanya memberitahukan kepada si C ada tagihan, si C bayar, kemudian si B bayar ke si A. Oke. Nah, Bapak bisa beralasan itu ya. Pertama adalah menggunakan perjanjian ya, surat tertulis bahwa ada perjanjian reimbursement bahwa ini bukanlah usaha bagi si B, hanyalah membantu saja. Yang kedua, Bapak bisa membuktikan dengan tidak terjadi penyerahan barang dan jasa. Ya kan? Yang namanya PPN itu dikenakan kepada barang dan jasa, ya kan?
terjadi penyerahan barang atau terjadi penyerahan jasa. Sedangkan saya hanya reimbursement. Saya tidak membantu si A, saya tidak membantu si C. Saya hanya saya tidak memberikan jasa kepada A, saya tidak memberikan jasa kepada B. Saya hanya membantu saja. Oke, sehingga tidak terjadi penyerahan. Kalau tidak ada penyerahan, maka tidak ada PPN. Gitu Pak ya. Nah, sementara seperti itu kalau Bapak mau memperjuangkan, tetapi saran saya ke depannya jangan lagi pakai cara-cara seperti ini, karena PKP itu harus clean and clear. Lebih aman begitu Pak. Karena kita ngomongin PPN ribet. Gitu ya, mending dirapikan aja. Gitu Pak ya. Jadi pakai surat reimbursement boleh, kemudian mendalilkan bahwa tidak terjadi penyerahan barang dan jasa. Oke. Selamat datang untuk Pak Budi. Ibu Nita Yunita, kalau PTP dengan orang pribadi, dari segi administrasi apa saja perbedaannya kok? Perbedaannya banyak Bu ya. Kalau PTP itu lebih baik, lebih murah, pajaknya juga lebih enak, kemudian ada pembukuan, ada pemisahan harta dengan orang pribadi, jauh lebih baik deh Pak, Ibu. Lebih enak PTP sih kalau saya ya, daripada OP, karena OP kan anyway sudah mau habis juga kan, PPh finalnya kan, 7 tahun sudah mau selesai di tahun 2024. Jadi kalau PTP masih ada 4 tahun kita bisa pakai. Gitu sih Bu. Jadi kalau ngomongin segi perpajakan, jauh lebih baik kita PTP ya. Karena kita memisahkan antara pribadi dengan usaha. Kalau orang pribadi kan nanti repot nih, keuangan pribadi kita kan bercampur aduk dengan pribadi kan. Sedangkan kalau PTP kan terpisah keuangannya, sehingga lebih enak pertanggungjawabannya. Oke. Semangat teman tuh Bu Nita. Ibu Gomez 5284 kok tabungan PPS-nya 100 USD 14.000 yang tadi nih ya. Kalau nilai tabungan besar kalikan kurs sekarang, nilai tabungan jadi besar dong. Nilai harta rupiah jadi gede ya di SPT. Iya sih Bu, iya, tetapi saya rasa nggak terlalu gede juga kan. Dari tahun lalu ke tahun ini paling beda 1.000 ya. 1.000 kalau ada 1 juta dolar itu kan 1 miliar. Tetapi kalau cuma 100.000 ya cuma 100 juta ya kan. Kalau 10.000 cuma 10 juta gitu. Saya rasa nggak terlalu masalah sih Bu harusnya ya. Karena kalau Ibu mau tahan di angka yang kurs yang lama boleh, tetapi nanti ketika dijual 10 tahun kemudian bisa membengkak luar biasa gitu. Lebih aman tiap tahun kita naikin sesuai dengan kurs yang terbaru. Kan kurs dolar nggak mungkin turun ya, pasti naik kan. Nah, naik sedikit lebih aman sih saya rasa ya. Maksudnya kita mengakui capital gain tuh sedikit demi sedikit, tidak tiba-tiba besar setelah 10 tahun gitu loh. Sedikit demi sedikit sehingga setiap tahun kita akui penghasilannya, kita potong PTKP, kita masih bisa pakai tarif yang rendah, yang 5, 15 gitu Bu. Sedangkan kalau Ibu tiba-tiba 10 tahun baru dijual, nanti kan kena capital gain bisa tinggi sekali, bisa sampai kena yang 30% gitu Bu. Itu sih pendapat saya sih Bu. Tapi bebas saja, Ibu boleh-boleh aja menggunakan nilai yang perolehan yang awal. Kurs yang awal itu boleh dipakai kalau mau ya. Oke. Semangat teman tuh Bu Gomez. Bapak Dani CHRSDC kok. Saya WPOP usaha dagang. Selama ini bayar PPh final 0,5%. Ada pemasukan tambahan dari trading saham luar negeri 4-5 juta per bulan. Kewajiban perpajakannya gimana ya kok? Oke, yang pertama PPh final sudah beres ya. PPh final sudah beres 0,5%. Yang usaha dagang luar negeri ini Bapak akumulasikan selama setahun, kemudian laporkan di SPT tahunan Bapak sebagai penghasilan lain-lain dalam luar negeri. Nanti di halaman induk tuh Pak ya, di halaman induk ada yang namanya penghasilan luar negeri. Taruh di situ berapa nilai penghasilan selama 1 tahun. Oke, nah setelah itu akan terhitung otomatis berapa nilai pajak yang masih Bapak bayar. Kalau 45 juta mas, tahun cuma 50 juta, kurangin PTKP sudah habis. Jadi tidak usah bayar pajak. Gitu Pak ya. Kalaupun bayar ya sedikit aja pajaknya. Gitu Pak. Jadi akumulasi semua, kemudian dilaporkan di SPT tahunan di bagian halaman induk yang namanya penghasilan luar negeri. Udah gitu doang Pak. Nanti pajaknya terhitung otomatis. Oke. Semangat teman tuh Pak Dani. Bapak Deva Agung, malam kawan, malam Pak Deva. Ibu Nita Yunita, kok kalau SPT PPh 29 lebih bayar, apakah sudah tanggung otomatis, langsung otomatis dilakukan pemeriksaan oleh KPP? Jawabannya iya. Atau lebih bayarnya bisa dikompensasi? Tidak bisa. Tidak ada yang namanya PPh 29 dikompensasi, itu tidak ada. Tidak ada juga yang namanya LB itu
dikompensasi ke tahun berikutnya tuh nggak bisa. Yang namanya LB cuma ada satu opsi, yaitu direstitusi, dikembalikan uangnya kepada si wajib pajak. Kalau uang dikembalikan, berarti kan negara mengalami kerugian kan? Uang negara mau ditarik kan? Kalau uang negara mau ditarik, itu harus diaudit, namanya pemeriksaan pajak. Gitu, Bu. Jadi LB SPT tahunan sudah pasti akan restitusi dan sudah pasti akan pemeriksaan pajak, itu sudah pasti. Jadi kalau saya haram yang namanya SPT tahunan tuh LB itu nggak mungkin. Kecuali memang betul kita sudah yakin, kita siap diperiksa. Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Semoga bantu Bu Nita. Ibu Heri CH, malam kawan. Bisa nggak saya ambil gaji dan ambil lagi dividen di PTP? Boleh Pak, boleh. Jadi PTP itu boleh menggunakan dua metode ya. Pertama metode dividen, kedua metode prefer. Kalau Bapak pakai metode dividen, maka Bapak otomatis ada gaji dan ada dividen. Dua-duanya dapat ya. Gaji yang tiap bulan dibayarkan, dividen itu diambil dari laba tahan mungkin setahun sekali atau 2 kali. Begitu Bu ya, Pak ya. Boleh Pak. Jadi silakan diambil gaji tiap bulan, dihitung PP21-nya, kemudian dividen yang mungkin setahun sekali setelah dihitung laba tahannya berapa. Oke? Semoga terbantu Pak Heri CH. Bapak IMM SKRN. Gimana pendapat Bapak terhadap visi salah satu capres masalah kenaikan rasio pajak, Pak? Yang Gibran mengatakan rasio 23% ya. Gue sih belum dengar dengan jelas beritanya ataupun videonya, tetapi yang namanya rasio 23% itu omong kosong, tidak mungkin. Jadi ketika diserang oleh Pak Mahfud, Gibran mengatakan bahwa kenaikan penerimaan berbeda dengan kenaikan dengan rasio pajak. Jadi nggak jelas nih. Maksud dia itu 23% itu 23% kenaikan nilai pajaknya atau kenaikan rasio pajaknya yang dimaksudkan. Masih nggak jelas. Kalau rasio pajak 23% itu tidak mungkin, mustahil, omong kosong. Gitu ya. Tetapi mungkin yang dia maksudkan itu kenaikan nilai rupiahnya itu masih mungkin. Ya masih bisa. Kalau dia bikin TA, dia bikin PPS atau bikin tax amnesty, dapat 20% mah. Kalau sudah Jokowi turun tangan, dapat. Tetapi kan kita belum tahu ya maksudnya si Gibran itu bagaimana gitu. Tetapi kalau tax ratio 24%, 23% itu tidak mungkin. Semoga terbantu Pak IMM SKRN. Bapak Budi IRT 2PB. Pak, lanjut yang tidak dipungut PPN kepada konsumen tadi adalah jasa konstruksi. Jasa konstruksi tadi ini yang di Batam Pak ya. Kalau di Batam nggak peduli mau jasa apapun tetap aja tidak ada PPN-nya. Nah, cuman mekanismenya itu nanti masih kodenya berapa masih Bapak cek lagi. Kalau nggak salah sih kode 070 atau kode 080 gitu deh. Pokoknya dibebaskan PPN deh. Kalau yang Batam Pak ya. Nah, gitu Pak. Semoga terbantu Pak Budi. Bapak One of Sophia, kalau misalkan di tahun depan perusahaan omsetnya di atas 4,8 M, itu kan wajib PKP. Tapi kalau misalkan perusahaan tidak mau PKP, itu solusi bagaimana ya Atau bisa buka CV lagi biar bisa pakai PPh final? Jawabannya boleh Bu. Boleh ya, kalau kita sudah punya omset mungkin 5M gitu ya. Oh, kita nggak mau PKP nih. Ya boleh, 4M-nya masih di CV A, kita buka CV B, kita bikin CV yang baru, kita pecahkan omsetnya. Itu boleh-boleh saja dilakukan. Sudah banyak orang melakukan itu ya. Tetapi ingat, kalau mau dipecah, betul-betul dipecah. Pembeliannya juga dipecah, tokonya dipecah, rekeningnya dipisah, barang-barangnya dipisah. Gitu Pak ya. Bu ya, customer maupun supplier semuanya terpisah. Jangan sampai punya 2 CV tapi pembeliannya sama pakai satu rekening, itu tidak boleh ya. Atau 2 CV tapi penjualnya ke satu rekening, tidak boleh. Gitu ya. Jadi kalau mau bikin dua semuanya betul-betul. Rekeningnya dibikin 2, uang masuknya 2, uang keluarnya 2, suppliernya juga 2. Customer juga dipisah. Kalau perlu tokonya kita kasih pintu biar bedain toko CVA dan toko CVB supaya gampang memisahkan. Gitu Bu ya. Semoga terbantu Bu Bu One of Sophia. Bapak M Andi Saputra. Kalau di dinas-dinas itu dia tetap motong PPh 23 kali Bu ya. Apakah nanti bermasalah ketika saya buat PT perorangan jawaban saya tidak bermasalah karena yang dia potong itu Bapak tinggal buang aja. Bapak boleh buang, boleh dibiayakan saja gitu ya. Tetapi Bapak perlu paksakan kepada si customer Bapak itu, saya punya suket loh Pak, saya punya suket loh ya, jangan lagi potong PPh 22, potonglah PPh 0,5% aja final. Ya kalau dia ngotot nggak mau ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Dia potong kan 1,5% kalau nggak salah ya, kita tambah 0,5% kan, berarti Bapak bayar 2% ya sudahlah.
Lebih mending begitu daripada Bapak pakai cara lama yang pakai cara norma itu lebih berat kan pajaknya ya. Gitu, Pak. Selamat itu Pak Andi. Bapak Renci, malam kok, malam. Saya mau tanya mengenai tax treaty. Misalnya perusahaan Singapura transaksi dengan perusahaan di Indonesia. Yang mengisi di ISKD, ada perusahaan yang bertransaksi dengan perusahaan Singapura. Setahu saya pihak luar negerinya yang mengisi deh Pak. Saya juga nggak tahu teknisnya ya, karena orang kantor saya yang ngurusin ya. Setahu saya pihak sana yang ngurusin. Karena kan dia tidak mau dipotong kan. Dia tidak mau dipotong, maka dialah yang mesti mengisi formulir, bukan kita. Kalau dia tidak mau isi formulir, ya kita potong aja 20%, PPh 26. Begitu ya. Setahu saya sih gitu Pak ya. Yang mengisi formulir adalah yang pihak yang berkepentingan, yaitu yang pihak yang tidak mau dipotong. Kalau nggak salah seperti itu Pak, nanti coba cek lagi detailnya ke informasi pajaknya ya. Oke. Semoga terbantu Pak Renci. Bapak Charles 90009, bahasa konsultan lawan AR, berburu kebun binatang. Iya nih, kata Gibran begitu ya. Kata Pak Yusinus, udah lazim katanya. Bapak Ibu Jenny 34, kok mau tanya, untuk biro jasa, apakah untuk pajaknya menggunakan norma? Jika biro jasa membentuk CV, apakah boleh pakai 0,5%? Saran saya Bu ya, gunakanlah PTP, PT Perorangan. Kalau PTP sudah pasti bisa 0,5%. Kalau CV, saya masih ragu-ragu, tetapi banyak orang bilang bisa juga. Oke? Nah, supaya tahu bisa atau enggak, cetaklah surat keterangan PP55. Kalau PP55 yang terbit, maka itu memang bisa pakai 0,5%. Gitu ya. Sedangkan kalau orang pribadi sudah pasti nggak bisa. Kalau orang pribadi itu pasti pakai norma. Gitu sih. Ya Pak ya. Lebih baik bikinlah PTP. PTP bisa 0,5%. Oke. Semua teman tuh Bu Jenny. Lanjut. Ibu Mijin. Kok awan? Kalau faktur gunggungan lebih besar daripada faktur yang tidak digunggung, nanti masalah nggak ya? Jawaban saya tidak masalah Bu ya, tidak ada masalah. Buktinya Indomaret, Alfamaret kan semua gunggungan tuh. Dia kan mungkin 98% gunggungan ya. Jadi nggak ada masalah Bu menurut saya ya. Yang penting qualified ya. Qualified dalam arti memang ini betul end user, kemudian syarat-syarat gunggungan terpenuhi. Yang penting syarat terpenuhi ya sudah. Dia boleh kok digunggung semua digunggung juga nggak apa-apa, nggak masalah. Semua teman tuh Bu Mikin. Bapak Budi IRT 2PB. Pak, tahun 2020 ada PPN masukan yang tidak diupload karena tidak tahu jika ada PPN masukan. Lalu, oleh AR hal tersebut diasumsikan ada penjualan yang disembunyikan. Itu penalarannya seperti apa ya Pak? Penalarannya suka-suka dia Pak. Suka-suka dia aja mau ngomong gitu. Bapak tolak saja. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Bapak merasa bahwa pembelian yang itu belum Bapak jual? Nah, coba ingat-ingat Pak, kita masih kembali ke diri sendiri ya. Apakah di akunting Bapak sudah mengakui pembelian itu? Kalau di akunting Bapak sudah mengakui pembelian itu, maka tidak ada masalah. Karena kan arus barangnya jelas. Oke, arus barang harus jelas ya. Arus barangnya sudah terlihat jelas di dalam sistem, sehingga nggak ada masalah. Tetapi kalau Bapak belum menjurnal pembelian itu, maka ini akan jadi masalah. Gitu. Kalau Bapak belum menjurnal pembeliannya, berarti kan ada pembelian yang belum diinput di sistem. Berarti asumsinya mungkin barang itu sudah dijual, tetapi juga tidak diinput di sistem. Gitu, Pak. Jadi, kembali ke diri sendiri. Bapak merasa nggak bahwa barang itu belum dijual atau sudah dijual tapi belum dijurnal? Kalau sudah dijual tapi belum dijurnal, berarti AR-nya benar. Nah, Bapak tinggal akui, mohon maaf, bayar pajaknya. Gitu aja, Pak. Tetapi kalau Bapak merasa, oh, mohon maaf nih, memang kita tidak akui PPN masukan, tetapi saya sudah jurnal di akunting saya, arus barangnya jelas, arus uangnya jelas, barang itu sudah dijual kepada siapa juga sudah jelas, ya sudah, Bapak tolak aja, Bapak lawan bahwa saya bisa membuktikan kok bahwa barang itu sudah ada di sistem akunting kita dan sudah ada arus barang dan arus uang jelas, gitu Pak. Ya, tinggal bikin surat ya, surat tertulis bahwa kita bisa buktikan seperti itu. Oke, semoga teman-teman Pak Budi. Ibu Veneska, Pak, apakah nota reimburse yang dikumpulkan selama 1 tahun dan dibayarkan oleh perusahaan di akhir tahun
Apakah boleh dijadikan biaya badan secara full atau hanya boleh setengahnya? Menurut saya boleh sepenuhnya ya, secara full. Kenapa harus setengahnya? Mau selama setahun keh, mau 6 bulan keh, mau 3 bulan keh. Yang penting itu qualified sebagai beban atau biaya yang memang boleh dibiayakan. Gitu Pak ya, Bu ya. Kalau itu biaya yang boleh dibiayakan, contohnya mungkin biaya bensin, atau biaya makanan, atau biaya ATK gitu ya. Yang memang boleh dibiayakan, memang boleh gitu. Tetapi kalau itu memang tidak boleh dibiayakan, ya memang tidak boleh gitu. Walaupun setahun, ataupun 1 bulan, ataupun 1 hari juga tetap nggak boleh gitu. Jadi tergantung dari jenis biayanya itu, memang biaya yang boleh tidak boleh dibiayakan. Bukan bukan masalah setahun atau berapa tahunnya gitu Pak ya. Nah, semoga teman tuh Bu Veneska. Bapak Hari CH, makasih kawan, sama-sama. Bapak Dani CHRS, maaf kok, maksud saya tadi untuk hasil trading saham luar negeri, bukan usaha dagang luar negeri. Iya, betul Pak ya, betul. Jadi untuk yang dagang dalam negeri, Bapak bayar 0,5% kalikan PPh final. Kalikan omset kan PPh final, selesai. Untuk yang luar negeri, mau dari saham ataupun dari apapun, itu Bapak akumulasi nilai penghasilannya, yaitu nilai profitnya, kemudian dilaporkan di lampiran induk, di halaman induk, di SPT tahunan, di bagian penghasilan dari luar negeri. Udah, gitu aja Pak ya. Gitu sih. Semoga teman itu Pak Dani. Ibu Widya Asmara Aulia, apakah ada pengaruh apa nih Pak Bu STT kepegaan dulu supaya pegawai swasta sekarang PNS tambah tidak punya usaha tapi didata? Gimana Bu? Terpotong tuh saya Bu terlalu banyak singkatan-singkatan, saya nggak bisa baca, nggak ngerti bacaannya. Pegawai PNS tidak punya usaha. Mohon maaf Bu Widya, kurang jelas nih. Boleh diketik lagi Bu, yang jelasnya bagaimana? Mohon maaf ya Bu Widya, boleh diketik lagi Bu. Ibu Widya, di data masih pegawai swasta. Oh, mungkin Ibu di profilnya Bu ya? Oh, maksud Ibu di profilnya si SP di DJP Online. Nah, kalau profil Ibu DJP Online itu adalah pegawai swasta, sedangkan Ibu sudah berubah menjadi PNS dan tidak punya usaha, Ibu boleh ubah kok. Ibu boleh ubah di bagian pekerjaan, Ibu isi namanya PNS. Ada nggak sih PNS? Kalau ada boleh diisi. Kalau nggak ada ya mungkin yang paling mendekati aja. Nggak ada masalah sih Bu. Hal-hal seperti itu sih nggak ada masalah. Lebih baik Ibu edit atau diubah sesuai dengan kondisi yang lebih mendekati atau yang lebih cocok. Gitu sih Bu. Oke. Semoga teman tuh Bu Widya Asmara Aulia. Oke, lanjut. Bapak Tommy Iwe, Pak, kalau surat SP2DK misal tertanggal 14 November, belum diterima oleh wajib pajak, malah dikirim AR setelah sebulan via WhatsApp. Setelah jumpa AR-nya, ada unsur mau diajukan pemeriksaan. Gimana ya? Karena AR tidak terima penjelasan. Oke, yang pertama adalah Bapak harus merekam. Oke, merekam audio ataupun video. Nah, kalau Bapak malas bikin video, maka rekam audio saja. Oke, rekam audio Bapak pakai handphone, taruh rekamannya, taruh dalam kantong aja. Udah ya? Satu. Yang kedua adalah Bapak bikin surat tertulis. Jangan ribut seperti kebun binatang ya. Jangan marah-marah seperti binatang. Maksudnya, Bapak bikin surat tertulis ya. Bikin surat tertulis. Bapak AR, penjelasan saya seperti ini ya. Poin A, begini penjelasannya. Poin B, begini penjelasannya. Poin C, begini penjelasannya. Oke. Sekarang saya sampaikan kepada Bapak AR, Bapak harus kasih saya penjelasan dahulu sebelum melakukan pemeriksaan pajak. Kenapa mau pemeriksaan pajak saya? Oke, kalau Bapak tidak kasih saya penjelasan, saya gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bilang ke dia, Pak. Nanti kita gugat beneran, Pak. Kalau saya kan lagi gugat orang nih. Kan saya sedang mengugat petun kan ke KPP Taman Sari. Nanti Bapak bisa belajar dari video-video saya. Oke? Jadi jangan sembarangan itu AR. Oke? Jadi pertama direkam supaya ada bukti, nanti di pengadilan kita buka nih bukti-buktinya. Yang kedua adalah pakai surat resmi ya, bikin surat resmi. Yang ketiga adalah Bapak ancam balik. Oke, bercanda ya, bukan ancam balik beneran ya. Maksudnya kasih tahu dia, peringatkan ya bahwa saya sudah kasih penjelasan, Bapak harus membalas penjelasan saya dengan baik. Kalau Bapak tidak bisa kasih saya penjelasan yang benar, tiba-tiba ada pemeriksaan, saya gugat Bapak ke pengadilan. Gitu, Pak. Dan kalau Bapak betul-betul pemeriksaan, kita gugat beneran biar kita bongkar di pengadilan nanti. Gitu, Pak ya. Semoga betul Pak Tommy. Ibu Mary Su, malam kawan, malam Bu Mary. Kok mau tanya, kalau LB PPN masa Desember dikompensasi ke bulan Januari tahun depannya,
Boleh Bu, boleh. Ibu bertanya boleh apa nggak boleh gitu ya? Boleh Bu. Kalau SPT masa yang bulanan, mau itu PPN, PPh 21, 23, atau PPh 4 Edu, atau PPh apapun, atau PPN, itu boleh saja LB dan boleh dikompensasikan ke bulan berikutnya, bulan berikutnya, bulan berikutnya, termasuk ke melewati tahun. Itu boleh ya. Yang sifatnya bulanan itu boleh. Yang tidak boleh adalah yang tahunan. Yang SPT tahunan itu nggak boleh, karena itu akan terjadi restitusi, kemudian akan ada pemeriksaan pajak. Begitu Bu. Saya mau tahu tuh Bu Mary. Bapak Abid Zainalok, kok izin tanya, koperasi simpan pinjam menerima penghasilan bunga dari anggota atas bunga pinjaman, apakah terhutang PPh 23 ya kok? Setahu saya iya ya. Setahu saya iya kena PPh atas bunga yang 15%. Setahu saya seperti itu, tetapi coba cek ke koperasinya Pak. Kalau koperasi tidak potong atas bunga, itu mesti tanya dulu alasannya apa, detailnya bagaimana. Setahu saya sih iya, itu objek PPh 23, karena dia bukan bank kan. Setahu saya gitu sih Pak ya. Nah, semangat itu Pak Abid. Ibu Titik Lucy, malam kok, malam Bu Titik mau tanya. Kalau WP, boleh nggak sebagai owner di PT A dan WP tersebut dirikan PTP lagi? Bisa nggak kok seperti itu? Jawaban saya boleh-boleh saja ya. Negara tidak akan membatasi rakyatnya untuk membuka usaha sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya, segemuk-gemuknya. Nggak ada masalah. Dia punya CV, kemudian dia bikin PTA, boleh. Dia bikin PTB, boleh. Bikin PTC, boleh. Kemudian dia bikin PTP lagi, boleh, silakan saja. Nah, tetapi kalau PTP, mau bikin PTP lagi, itu maksimal, minimal 12 bulan kemudian. Oke, jadi PTP itu baru bisa dibikin 12 bulan kemudian baru boleh bikin lagi. Gitu, Bu. Kalau yang lain silakan. PT ataupun CV itu bebas sebanyak-banyaknya. Oke. Saya mengatakan itu Bu Titik Lucy. Bapak Endang Dwiyati. Perusahaan kami bermitra dengan bendaharawan pemerintah. PPN langsung dipotong, dipungut ya oleh bendaharawan. Saya sudah membuat e-billing PPN. Tapi kenapa saya masih diminta untuk membuat SSP-nya? Gimana Bu? E-billing dengan SSP kan sama Bu. Mohon maaf, gimana maksudnya Bu? E-billing dengan SSP itu kan barang yang sama. Dulu namanya SSP, sekarang namanya e-billing. Gitu ya. Intinya sih mereka yang bayar. Intinya mereka yang pungut dan mereka yang bayar. Gitu. Mungkin maksudnya tuh Ibu disuruh bikin e-billing, nanti mereka yang bayarin. Mungkin begitu maksudnya ya. Tetapi yang pasti bukan Ibu yang bayar ya. Gitu aja sih Bu. Oke. Semoga itu Bu Endang Dwiyati. Ibu Mijin, Ko Awan, tanya lagi. Apakah kode e-billing yang dibuat di ISPT Unifikasi bisa dihapus? Gimana caranya? Makasih kawan. Setahu saya sih bisa Bu ya. Saya masih agak nggak tahu teknisnya karena orang kantor semua yang ngerjain ini. Setahu saya harusnya bisa deh. Saya harusnya bisa. Masa nggak bisa dihapus sih? Semestinya bisa kok. Atau memang kalau memang e-billing nggak bisa dihapus, Ibu hapus dulu bukti potongnya. Hapus dulu bukti potongnya, kemudian bikin lagi e-billing yang baru. Kemungkinan seperti itu Bu ya. Coba dicek. Semestinya ini bisa kok. Ini hal yang sering ditanyakan nih. Banyak orang sering bertanya gini karena mungkin menunya nggak ada kali ya. Semestinya bisa kok. Coba cek lagi Bu, di otak-atik aja itu unifikasinya. Oke. Semoga itu Bu Mijin. Bapak Al-Afli Clarita. Malam Pak. Saya ingin bertanya, apakah kenikmatan yang diberikan kepada rekanan bisa didafnomkan? Oh, daftar nominatif. Jika iya, apa saja yang perlu diinput dalam daftar nominatif tersebut? Menurut saya bisa, Bu, Pak. Menurut saya bisa-bisa saja ya. Nanti masukin sebagai biaya promosi aja atau biaya entertain ya. Biaya promosi atau biaya entertain itu boleh-boleh saja. Bikin daftar nominatif. Nah, bagaimana isi daftar nominatifnya itu gunakan standar sudah ada aja. Gunakan standar aja. Ada namanya, kemudian NPWP-nya, PPh-nya. PPh dipotong aja lebih aman, Pak. Kemudian identitasnya, kemudian bentuknya apa, apakah konsumsi atau apa gitu. Saya rasa boleh-boleh aja sih. Oke, semua teman tuh Pak Afli Clarita. Tetapi ingat ya, ini harus berhubungan dengan 3M ya. Bapak Gus 79, malam kok, malam Pak Gus. Kalau perusahaan beli Aktiva di akhir 2023 dengan cara angsur dan pelunasan ada di 2024, apa boleh biaya penyusutan diakui seluruh nilai pembelian di SPT 2000 berapa? Terpotong Pak.
Saya rasa penyusutan tuh diakui per bulan, Pak, ya, nggak bisa langsung diakui semua ya. Jadi penyusutan tetap diakui per bulan per bulan per bulan per bulan begitu. Tergantung aktifannya apa nih, mobil, motor, atau apa. Kalau mobil kan 8 tahun, motor 4 tahun gitu kan. Jadi motor 4 tahun, ya dibagi 4 tahun, berarti kan 48 bulan. Jadi tiap bulan, tiap bulan, tiap bulan begitu sih, Pak. Oke. Saya mengatakan tuh Pak Gus 79. Bapak Dani CRSDC, berarti nanti di SPT 100 kurang bayar ya kok untuk pembayaran pajak penghasilan dari luar negeri. Rasa-rasanya seperti itu Pak, tetapi kan ada PTKP lagi kan. Jadi Bapak akan dapat PTKP 54 juta atau ditambah lagi kalau menikah ya. Nah, senilai itu tidak kena pajak. Jadi kalau penghasilan Bapak masih di bawah 54 juta, itu tidak kena pajak. Tinggal diisi aja, tetapi tidak ada pajaknya. Tetapi kalau di atas 54 juta, ya mungkin ada pajak, tapi kecil lah. Cuma 5% atas selisihnya aja. Kecil kok Pak, coba aja Bapak isikan. Oke? Semua teman itu Pak Dani. Bapak Hayanto 33, Kok Awan, kalau e-billing yang telah dibuat tapi ada kesalahan dan belum dibayar, apakah akan tetap ditagih oleh DJP? Tidak, tidak. Kami akan bikin e-billing baru. Enggak. Jadi e-billing yang sudah dibikin tetapi tidak dibayar, Bapak buang ke laut. Buang aja, Pak. Nggak perlu ya. Jadi itu tidak perlu dan tidak akan tertagih. Nggak ada masalah ya. E-billing itu hanyalah semacam bikin apa ya? Bikin apa ya istilahnya? Jadi gitu doang, cuman bikin tagihan doang, tapi nggak dibayar nggak masalah, gitu Pak ya. E-billing itu kan ada expired 30 hari. Setelah 30 hari tidak dibayar, itu akan hilang dengan sendirinya di sistem. Gitu Pak ya, jadi nggak usah khawatir. Semoga teman tuh Pak Hayanto 33. Bapak Tommy Iwe, bahkan AR-nya usut harta yang sudah masuk TA 2016. Oh, nggak boleh itu, nggak boleh. Harta TA sudah tidak boleh diusut ya. Itu haram. Sampai harta-harta sudah dilapor pun diungkit-ungkit. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, yang pertama adalah Bapak rekam audionya supaya ada bukti. Yang kedua adalah Bapak bikin surat tertulis dengan lengkap kasih penjelasan atas SP2DK-nya. Oke, kemudian Bapak kasih tahu dia, tolong surat saya Pak ditanggapi dengan serius. Jangan tiba-tiba jadi pemeriksaan Pak ya, karena saya sudah kasih surat SP2DK balasan, Bapak harus membalas surat saya apabila Bapak ada yang tidak jelas. Oke, kalau Bapak langsung pemeriksaan, saya gugat ke pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara namanya ya, Petun ya. Nah, biar dia tahu rasa nanti ya. Semangat bantu Pak Tommy. Oke teman-teman, ini sudah jam 9 lewat. Saya tampung dulu ya, dan akan saya bikin di video berikutnya di YouTube untuk menjawab yang belum terjawab. Oke, ada Ibu Nita Yunita. Oke, Ibu Mary, makasih. Kemudian Bapak Abid, makasih kok sama-sama. Kemudian Ibu Fitra Dewi, oke, mohon maaf Bu ya, saya jawab nanti di video berikutnya di YouTube ya. Oke, Ibu Agnes Priscilia, oke, Bapak Zenrek 3, oke. Kemudian Bapak Zenrek 3, oke. Bapak Tommy Iwe, makasih kok sama-sama. Bu Yunita, makasih kok. Oke, makasih semua teman-teman ya. Makasih semua sudah bergabung. Selamat Hari Natal buat teman-teman yang merayakan. Dan kita jumpa lagi tanggal 1 Januari menuju ke 2024 ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Semoga tahun baru Anda semua menyenangkan. Oke, sampai jumpa semuanya teman-teman. Mari semua.